Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, para mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang perilaku konsumen. Kenapa kita jadi penting bicara perilaku konsumen? Bagi seorang pengusaha, bagi seorang pedagang ini sangat penting kita memahami tentang perilaku konsumen. Baik itu mereka itu bisnis barang maupun jasa. Karena ketika dia itu tahu tentang perilaku konsumen, maka dia tahu bagaimana cara menghadapi konsumen itu sehingga bisa menjual barang-barangnya itu dengan baik dan sempurna. Sehingga barang-barangnya itu terjual dengan baik. Itu keuntungan ketika dia memahami tentang perilaku konsumen. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita yang pertama itu, apa sih maksud dengan perilaku konsumen itu? Para ahli ekonomi itu mendefinisikan perilaku konsumen itu adalah sebuah proses atau tindakan seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi terhadap barang, terhadap produk, baik itu barang maupun jasa. Itu definisi secara formalnya. Coba bagaimana memahamin secara kata per kata tentang apa perilaku konsumen itu. Jadi perilaku konsumen itu adalah tindakan, proses yang dilakukan oleh seorang itu dalam dia mencari barang yang dibutuhkan, dalam mencari jasa yang dibutuhkan. Gimana prosesnya? Umpamanya saya butuh HP. Bagaimana saya ini cara mencarinya bagaimana? Itu namanya perilaku. Oh, saya mencarinya melalui informasi dari teman. Siapa orang yang menjual HP? Atau kita browsing di internet. Kita browsing misalnya di Google, kita browsing di Instagram dan sebagainya. Itu namanya bagaimana dia mencari barang yang dibutuhkan. Atau mencari jasa yang dibutuhkan. Oh, saya butuh apa? Untuk orang yang memberikan panduan untuk saya melakukan penelitian di sebuah tempat yang tidak pernah saya datangi misalnya. Itu namanya proses ya yang dilakukan oleh seorang konsumen, bagaimana dia itu mencari. Yang kedua, kita mencari, mengetahui bagaimana perilaku dan tindakan dilakukan oleh seorang itu dalam rangka dia itu membeli barang. Beli barang itu apa dia berdasarkan kebutuhan, apa berdasarkan dia itu berdasarkan kemampuan uang yang dimiliki, atau karena gengsi-gengsian, temannya beli sepeda motor besar, padahal dia tidak butuh. Nah, kita melihat bagaimana cara membeli. Kemudian yang kita lihat berikutnya apa? Tentang apa dia setelah dia beli, evaluasi bagaimana dia melihat produk-produk yang dia beli. Bagaimana dia itu melihat barang yang sudah dia dibeli oleh dia. Dia itu akan bagaimana cara mengevaluasi barang. Kita perhatikan apa tindakan yang dilakukan oleh dia. Nah, kemudian yang terakhir dia itu bagaimana dia itu sikap-sikap berikutnya. Apakah dia akan menjadi loyal atau sebagainya. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud perilaku konsumen itu adalah proses tindakan dilakukan oleh seorang itu dalam mencari barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan bagaimana dia itu membeli barang dan jasa yang dia inginkan. Kemudian bagaimana dia itu menggunakan barang dan jasa yang sudah dibeli. Kemudian setelah itu bagaimana dia mengevaluasi barang yang dibeli itu atau jasa yang dibeli itu, dan kemudian tindakan selanjutnya bagaimana, apa dia itu akan meneruskan kembali lagi membeli atau tidak. Itu namanya perilaku konsumen. Nah, orang yang berbisnis di suatu barang atau jasa jadi penting memahami, oh ternyata kalau saya itu buka warung di dekat perguruan tinggi swasta, itu banyak-banyak mahasiswa itu dari kampung.
dari kampung ini rata-rata mereka itu perekonomiannya itu kelas menengah ke bawah. Maka yang paling penting itu kenyang, tidak harus yang bagus-bagus. Nah, apa yang terjadi? Ya kita buka mungkin warung lele, misalnya tempe, yang nasinya ngambil sendiri sekenyang-kenyangnya kayak teman-teman di Masya YS gitu. Kira-kira begitu. Dia tidak mempermasalahkan apakah warungnya mewah, kemudian menunya ada rawon, ada soto, ada steak. Tidak, ya cukuplah tempe, paling bagus sudah ayam goreng, sudah paling bagus sudah. Itu kan perilaku konsumen. Oh ternyata perilaku, maka itulah jadi penting. Oh ternyata saya buka restoran di dekat perguruan tinggi eksekutif, perguruan tinggi sekolah bisnis internasional. Ya otomatis apa? Kita buka restoran yang bagus, kemudian menunya itu beraneka ragam dengan harga yang tinggi, dengan tempat yang menarik, pelayanannya yang betul-betul memuaskan. Itu namanya. Jadi penting kita memahami perilaku konsumen, karena dengan memahami perilaku konsumen itu dia akan memahami dan tahu caranya bagaimana memasarkan barang. Itu definisi daripada perilaku konsumen. Kita melihat perilaku konsumen itu, melihatnya itu ada dua. Ada yang rasional, ada yang irasional. Artinya rasional itu menggunakan rasio, menggunakan ilmu yang dimiliki. Nah, orang yang rasional itu ada 4 kelompok. Sedangkan yang irasional itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama dia itu akan membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan. Dia kalau tidak beli, dia kalau dia tidak butuh tidak beli. Jadi dia beli pulpen karena butuh. Kebutuhan pulpen itu apa sih? Untuk nulis apa? Tulis buku. Tidak harus yang bagus-bagus, yang penting bisa dipakai nulis dan enak untuk nulis. Itu berdasarkan kebutuhan. Kita beli HP, apa sih butuhnya HP kita? Ya untuk menghubungin pakai telepon, bisa menghubungin pakai WA, bisa Instagram, bisa Twitter, bisa Facebook, Line. Ya itu aja. Tidak perlu beli HP yang mahal-mahal, karena itu yang dibutuhkan cuma. Jadi mungkin bisa Joko beli misalnya Evercross, atau agak bagus sedikit beli Oppo misalnya. Udah, nggak usah beli yang mahal-mahal misalnya. Atau ya itu tuh. Jadi berdasarkan kebutuhan. Oh kalau ternyata dia itu perlu penyimpan data dan itu perlu secret, mungkin sudah beli Apple misalnya dan sebagainya. Jadi dia itu ada kelompok yang pertama membeli sesuatu itu berdasarkan kebutuhan, apa yang dia inginkan. Dan ini tidak banyak orang yang melakukan sesuatu itu karena kebutuhan. Nah, itu kelompok yang pertama yang sering kita lihat di masyarakat itu ya tidak banyak orang yang mempunyai mempunyai cara memilih barang itu karena berdasarkan kebutuhan itu. Nah, kemudian kelompok yang kedua itu berdasarkan kegunaan yang optimal. Jadi kita beli mobil misalnya. Ada mobil pilihan kecil misalnya yang setingkat misalnya itu ada misalnya Brio yang untuk 4 orang. Atau dia itu beli misalnya itu Honda Jazz misalnya. Atau dia belinya agak besar. Ternyata dia itu hanya suami istri punya anak 2. Enggak boleh beli yang kecil. Ternyata anaknya 4. Beli harus agak besar. Bisa beli misalnya bisa beli Mobilio misalnya. Ternyata lebih besar lagi, kita bisa pakai produk apa? Beli elop misalnya, Hi-Ace misalnya. Nah, itu jadi beli barang itu berdasarkan dia itu gunanya apa gitu. Jadi guna yang optimal. Jadi kalau tadi itu berdasarkan kebutuhan, kegunaannya ini kalau tanya tadi ini masih mobil, ini kecil dan besar. Sedangkan keluarga saya keluarga kecil, baru menikah, suami istri, masa mau beli elok? Ya enggak lah, gitu kan. Karena kita beli kegunaan aja, gitu kan. Nah, jadi kita hampir sama dengan kebutuhan. Jadi kita beli barang itu adalah kegunaan optimal. Maka karena itu dia akan beli lebih mahal kalau kegunaannya lebih efektif. Seperti umpamanya kita dengan beli laptop yang bagus, kita bisa mengerjakan sesuatu dengan sempurna, maka beli itu. Maka kelompok yang kedua itu berdasarkan barang dan kegunaan atau jasa yang dia itu yang optimal.
Kemudian dia itu kelompok yang keempat tuh milih barang itu karena mutu. Ini mutunya bagus. Jadi saya akan beli HP karena menurut saya mutunya bagus. Walaupun harganya sama, ini mutunya lebih bagus. Atau kita sekolah, ini sekolah sama-sama di Lumajang. Wah, mutunya Syarifuddin itu lebih bagus dari sekolah yang lain. Ya kita milih Syarifuddin. Bukan karena apa? Karena mutu. Itu yang apa? Yang ketiga itu karena mutunya terjamin. Jadi bukan karena murah, bukan karena dipromosikan, tapi dia tahu ternyata mutunya itu karena mutu yang dia pilih. Bukan karena apa, bukan karena ikut-ikutan. Kemudian yang terakhir itu sesuai dengan kemampuannya. Oh, ternyata saya kemampuannya itu beli rumah tipe 36. Ya udah beli kayak itu, nggak perlu beli tipe yang 45. Karena itu saya kemampuan. Oh, kemampuan saya itu harus beli misalnya umpamanya beli pulpen yang seharganya 3.000. Tidak bisa saya beli pulpen yang harganya 300.000, sudah. Jadi berdasarkan kemampuan. Maka kita nggak lihat kalau pergi ke warung bersama dengan ibu-ibu itu, masih lebih banyak itu ngelihat ke kanan, ngelihat harga. Kalau bapak tuh melihat ke kiri, kenapa? Melihat menu, itu yang terjadi lah. Jadi itu, maka kelompok yang pertama, kelompok yang rasional itu, pasti dia sebelum membeli itu dia akan mencari informasi yang cukup. Akan beli informasi yang cukup. Untuk apa? Untuk menentukan mau beli atau enggak. Begitupun ketika memerlukan jasa, misalnya saya mau umroh, saya akan mencari informasi yang lengkap dulu untuk kepentingan umroh saya supaya nanti ketika pelaksanaan umroh itu berjalan dengan baik. Itu akan mencari informasi. Kenapa? Karena yang pertama itu berdasarkan kebutuhan. Nah, itu yang terjadi. Kemudian yang kedua dia berdasarkan gunanya apa? Saya menggunakannya apa? Gitu. Kemudian yang ketiga kita bicarakan mutu. Ini mutu ini sama-sama travel, tapi mutu lebih bagus mana? Masih milih yang mutunya lebih bagus. Kemudian yang keempat dia itu akan beli satu sesuai dengan kemampuan. Kalau kemampuannya dia itu beli sepeda motor, nggak maksa beli mobil. Kalau kemampuannya dia hanya beli misalnya itu Avanza, nggak maksa untuk beli Innova, nggak maksa untuk beli Alphard. Itu akan punya hutang. Jadi banyak orang begitu. Ini yang rasional. Nah, kelompok yang kedua itu yang irasional. Apa? Ada tiga kelompok yang irasional. Yang pertama itu dia terpengaruh dengan iklan, terpengaruh dengan promosi. Oh, ternyata bedak ini bikin putih, beli, padahal ini tetap putih ya tapi hitam gitu ya. Atau melihat ada orang pakai sepeda motor besar, ini gagah. Oh, dia tertarik padahal dirinya keceng kayak saya gitu. Ya kayak apa ya enggak badare gitu ya. Jadi dia ada terpengaruh oleh promosi-promosi itu gitu ya. Begitupun sekolah, dia milih sekolah itu dia itu kalau urusan yang bagus ikut aja. Jadi dia itu ini kelompok yang banyak ini yang paling banyak. Orang itu banyak apa? Terbuai dengan iklan. Iklan di TV, iklan di Facebook, iklan di Twitter, iklan di Instagram atau iklan di YouTube dan sebagainya atau di Facebook. Itu yang banyak itu. Maka ini yang pertama itu adalah terpengaruh oleh iklan dan promosi. Kemudian memilih itu karena merek. Memilih karena merek. Oh ini mereknya terkenal. Jadi nggak diteliti. Ini bagus nggak barangnya. Pokoknya kalau ini merek-merek terkenal langsung dia beli, dia tidak melihat barangnya bagus atau tidak. Jadi ada yang beli barang terkenal berdasarkan merek. Itu perilaku konsumen begitu. Jadi kalau umpamanya kalau baju kalau mereknya A, dibeli dia. Nah, itu. Dia tidak melihat ke merek-merek yang lain. Padahal kadang-kadang merek yang tidak terkenal itu lebih bagus. Begitupun ketika jasa dia, misalnya mau pergian ke luar negeri harus menggunakan travel. Dia mencari travel yang bermerek, yang terkenal. Dia tidak melihat bagus enggak pelayanannya. Itu ada kelompok yang semacam ini. Terus kemudian kelompok yang ketiga dari perilaku konsumen yang irasional itu gengsi-gengsian. Wow. Jadi dia beli baju, karena mereknya ini, gengsi rek, kelihatan dia terkesan kaya gitu deh ya. Begitupun beli jam tangan, waduh, harus merek apa gitu biar kelihatannya kaya. Walaupun sepeda motor, dia itu gengsi. Kalau sepeda motor segmen saya
beli sepeda motor besar, kenapa saya nggak beli motor gede? Padahal orangnya kecil gitu. Itu jadi itu yang terjadi perilaku daripada konsumen yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau kita digamblangkan bahwa macam-macam konsumen itu pada garis besarnya ada dua. Ada yang rasional, ada yang irasional. Sedangkan yang rasional itu ada 4. Yang pertama dia itu berdasarkan kebutuhan, dia beli barang karena butuh. Yang kedua dia berdasarkan itu kegunaan. Guna enggak? Kegunaannya kayak apa? Jadi harus milih yang kegunaannya itu lebih bagus. Yang ketiga dia itu dia berdasarkan yang ketiga itu dia itu berdasarkan mutu dari barang itu yang dibeli. Jadi mutu, bukan masalah harga. Kemudian yang keempat dia itu membeli barang karena sesuai dengan kemampuan dia. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua ada 3. Yang pertama dia itu terboy oleh merek. Kalau mereknya bagus dia beli. Yang kedua dia itu yang pertama tadi terpengaruh oleh promosi. Jadi kalau ada iklan, ada promosi yang membuai, dia akan beli. Kemudian yang kedua karena merek. Kalau sudah mereknya terkenal, dibeli, dia tidak melihat lagi. Kemudian yang ketiga dia itu karena gengsi. Nah, itu pembahasannya. Kemudian yang ketiga yang kita ingin pelajari, bagaimana proses pembentukan perilaku konsumen. Ya, kita ngelihat proses pembentukan perilaku konsumen, biar kita ini tahu kalau berdagang. Nah, pembentukan perilaku konsumen itu ada 5. Yang pertama itu pengenalan masalah. Artinya apa? Orang beli barang itu atau dia membeli jasa itu karena punya masalah. Contoh, saya punya masalah dengan masalah transportasi. Harus pergi ke luar kota dan mobil. Apa masalah saya? Berarti saya itu kan membeli barang yang karena saya itu masalah saya untuk selesai. Supaya apa? Supaya saya mudah. Harus saya beli mobil. Mobil yang bagaimana? Mobil yang bagus. Yang memenuhi kebutuhan saya. Tidak harus mobil itu mahal dan tidak mobil itu harus yang mewah. Yang penting bagaimana mobil itu cepat, sehat, tidak mudah rusak. Itu kalau yang rasional. Tapi yang irasional mungkin beli yang bagus, yang gengsi. Tapi pertama itu mesti untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oh, teman-teman mahasiswa, masalahnya apa? Dia ingin punya pengetahuan ilmu ekonomi. Ini kan masalah. Gimana caranya? Ya harus belajar. Belajar di mana? Cari informasi. Oh, cari di Lumajang, saya nggak keluar kota. Oh, ada Mele. Ada perguruan tinggi di Lumajang itu ada 6. Lalu dipilihlah terakhir jatuhnya ke Syarifuddin karena butuh itu. Nah, itu yang benar. Kemudian perilaku yang kedua itu apa? Itu pencarian informasi. Dia mencari informasi. Jadi setelah dia punya masalah, maka perilaku yang kedua apa? Mencari informasi. Bagaimana menyelesaikan masalah. Saya punya masalah transportasi. Maka cari masalah apa? Apa mencari informasi. Kira-kira mobil mana yang bisa saya beli? Apa beli baru atau mobil yang second? Itu bentuk barang. Atau teman-teman mahasiswa ketika lulus dulu tuh di SMA atau di Alia, dia itu punya kebutuhan untuk menyelesaikan masalahnya supaya pintar. Maka mencari informasi, nanti kuliahnya di mana. Maka mintalah brosur ke perguruan tinggi yang ada di Lumajang dan di luar Lumajang. Lalulah browsing. Nah, itulah tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga apa dia itu? Lalu mengevaluasi alternatif-alternatif. Setelah kita ini saya melihat butuh mobil, kita lihat berapa mobil, kita lihat. Oh, yang pertama berdasarkan kebutuhan, yang kedua itu mutu, yang ketiga dijangkau oleh saya. Atau mungkin saya terpengaruh dengan iklan dan promosi orang, atau supaya gengsi beli mobil yang bagus. Jadi setelah itu baru kita cari, setelah dapat informasi, baru kita mencari pilihan-pilihan yang cocok untuk kebutuhan kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Baru keputusan pembelian. Oh, beli barang, saya putuskan beli Mobilio. Oh, ini keputusan beli apa? Mobil Avanza. Ini keputusan apa? Panther. Oh, keputusan ini beli apa? Beli Hiace misalnya dan seterusnya. Itu baru keputusan beli. Kemudian baru yang kelima itu evaluasi pasca pembelian. Oh, setelah saya beli, saya gunakan, mana
Oh, ternyata setelah teman-teman ini pertama kali butuh sekolah, lalu mencari informasi sekolah. Setelah itu dia itu betul-betul lakukan sekolah. Nah, kemudian setelah itu kita lihat, setelah sekolah betul-betul bagus enggak sekolahnya, apa sama dengan brosurnya, itu dievaluasi. Nah, itu proses. Kalau ternyata dia memuaskan apa yang terjadi, maka dia itu akan mengulangi lagi. Tapi kalau dia tidak bagus, maka dia akan tidak mengulangi lagi gitu. Nah, terus yang menjadi pertanyaan berikutnya yang keempat, bagaimana kita mengenal perilaku konsumen itu lebih cepat lagi ya? Gimana? Ya, yang pertama kita itu menggunakan interpretatif ya. Kita melihat, oh ternyata makin lama makin banyak mahasiswa dari daerah Gedung Jajan. Oh berarti orang-orang Gedung Jajan itu merasa puas dengan Sarifuddin. Oh tambah lama ternyata warung saya ini tambah banyak yang membeli. Oh berarti ini puas orang yang membeli. Itu bisa kita ngelihat dari apa dari yaitu interpretasi. Kemudian yang kedua apa? Pendekatan tradisional. Ya kita cari tahu lah. Mungkin kita ngobrol bagaimana dengan sekolah saya bagus atau enggak. Kita lakukan interview, bagus, enak. Atau tanya bagaimana itu pendapat Anda. Nah, ternyata bilangnya itu bagus misalnya. Atau kita pendekatan ilmu pengetahuan tentang pemasaran. Ya kita lakukan survei pasar dan sebagainya. Ada metode tentang penelitian pasar untuk kita mengetahui tentang perilaku konsumen. Puas enggak dengan barang kita? Atau justru mereka itu tidak puas dengan barang kita. Nah, itu. Maka karena itu, bagaimana kita supaya tahu? Ya, supaya kita banyak buku lah, membaca buku tentang teori pemasaran, teori tentang perilaku konsumen. Kemudian kita mencari tahu di internet, misalnya kita buka-buka tentang teori pemasaran, teori perilaku konsumen, dan kemudian tentang teori perilaku masyarakat dan sebagainya, kita bisa browsing. Dan yang ketiga kita bertemu langsung dengan masyarakat, interaksi dengan konsumen, interaksi dengan mahasiswa untuk kita mendapatkan informasi. Kemudian kita ini komunikasi dan memperkenalkan diri. Nah, itulah mungkin pokok-pokok yang penting tentang perilaku konsumen yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya kembalikan pada teman-teman untuk interaksi untuk bertanya. Persilakan yang mau bertanya untuk disampaikan, menyebutkan namanya, karena supaya saya tahu siapa yang bicara. Ya, persilakan. Ya, persilakan. Ya, silakan. Rahman. Ya. Ya, untuk perilaku konsumen itu apa bisa dilihat dari sistem customer atau dari sistem distributor, Pak? Ya, kita bisa melihat perilaku konsumen tadi itu, kita bisa melihatkan kita pengamatan langsung. Bisa kita itu berdasarkan interaksi dengan pembeli atau dengan konsumen. Apakah dia itu pada produk dan jasa yang kita jual ini dia puas atau tidak, kita bisa lihat dengan kita interview langsung. Atau kita itu menggunakan metode-metode ilmiah, kita membuat angket umpamanya, sehingga kita tahu berapa persen konsumen yang puas dengan produk kita. Nah, itu untuk kita mengetahui apakah konsumen itu merasa puas atau perilaku konsumen yang kita lihat itu bisa semacam itu untuk mengetahui tentang perilaku konsumen gitu. Atau kita melihat di medsos apa ada keluhan-keluhan enggak. Kadang-kadang orang itu kalau tidak puas kan bisa memberikan tanggapan di media walaupun tidak menyebut namanya, tapi dia itu memberikan isyarat bahwa dia puas atau tidak puas. Itu diantaranya untuk mengetahui sikap atau persepsi daripada konsumen terhadap produk dan jasa yang kita produksi. Bagaimana menggunakan teknologi untuk melihat proses perilaku konsumen seperti itu. Ya, menggunakan teknologi untuk perilaku konsumen itu banyak cara. Yang pertama kita menggunakan teknologi media online.
kita bisa mengirim misalnya itu angket online ke konsumen. Tinggal di situ kita pakai program nama, kemudian alamat, kemudian produk yang pernah dibeli, dan apa komentar Anda, baik, sangat baik, sedang, mengecewakan misalnya. Itu kan tinggal pilih begitu. Terus kemudian diberi catatan apa keluh kesahnya terhadap produk itu. Itu kan bisa menggunakan itu. Kemudian yang dimaksud menggunakan teknologi di sini adalah menggunakan ilmu-ilmu tentang survei pasar. Itu ada ilmunya tersendiri tentang teori penelitian pasar. Itu ada teorinya tentang penelitian pasar. Itu artinya menggunakan teknologi di situ. Saya dengan artian teknologi menggunakan ilmu pemasaran untuk mengecek kepuasan konsumen atau menggunakan teknologi yang maju ini, yang diantaranya itu teknologi yang efisien pada era corona. Iya. Kan karena itu sih Mas. Ya, terima kasih dengan pertemuan kuliah ekonomi mikro ini, yang materi kali ini adalah perilaku konsumen. Kita selesai, semoga bermanfaat kepada kita. Nanti kalau kita menjadi pengusaha, baik itu berupa barang maupun jasa, bagaimana kita memahami perilaku konsumen sehingga barang yang kita produksi atau jasa kita produksi ini market share-nya sangat tinggi sehingga laku besar. Inilah mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat pada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.